Angka-angkanya kan optimis banget tuh kalau dari BPS itu. Statisticalize ya. Angka 5,61% itu Chief, begitu dihitung-hitung dipilah-pilah 5,61% kenaikan konsumsi sekian, padahal PMI-nya turun, kredit growth-nya nggak sampai 9%. Malah untuk Bank B sebesar BCA kalau nggak salah cuma 5%. Pak Presiden harusnya tidak boleh percaya begitu aja gitu loh ya. Mereka tuh mengarang semua cerita untuk memproteksi kedudukan mereka. Tiba-tiba pecah karena kekecewaan, ya kan, seperti tahun 98. Ini cepat sekali dan Pak Presiden sendiri bisa ditusuk oleh orangnya. Karena kan yang diincar Pak Presiden. Kita lihat loh bagaimana Presiden dibully, Presiden diolok-olok gitu kan ya. Ini ibarat api itu, kalau dulu mungkin butuh waktu 10 menit itu api menjalar ke sana, ini sekarang hitungan detik. Government spending yang jor-joran itu larinya kemana, Chief? MBG dan koperasi. Ya, beli mobil dari India, ya kan, beli motor segala macam. Ini Pak Presiden harus tahu loh, ini bahaya loh. Ya, saya lihat bagaimana masyarakat semakin hari semakin ditantang untuk memberontak. Pertumbuhan tinggi tapi memiskinkan. Di Sulawesi pada waktu ada nikal, pertumbuhan daerah itu 28%, 30%, 40%, tapi rakyatnya menderita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bobi Hidayatullah di acara PhD 4K Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Nah, biasanya kalau narasumber yang satu ini banyak ketawanya nih, jadi ada kocaknya juga. Karena kita ingin membahas masalah Indonesia kabur aja dulu. Tapi kabur aja dulunya bukan Gen Z atau netizen nih, tapi justru kabur aja dulunya itu investor ternyata. Nah, kita ingin menganalisa basis daripada ekonomi yang sekarang terjadi ini seperti itu ternyata. Nah, di studio sudah ada Profesor Ferry Latuhihin yang luar biasa. Thank you. Ekonom rocker ekonom. Gabungnya dua-duanya. Iya. Gimana Prof? Sehat Prof? Sehat. Bener nggak sih tadi? Apa? Kabur aja dulu. Ya, kalau kita ngelihat pressure ke rupiah, terus-terusan ya rupiah under pressure sempat ke 17.448 ya, 450 hampir 45. Cuman BI melakukan intervensi yang sangat dahsyat sehingga sekarang masih di sekitar 17.400. Kalau BI tidak melakukan intervensi, saya rasa sih udah ke 18.000 ya. All out dengan segala cara, BI mengguyur dolar untuk membela rupiah. Nah itu kalau dikaitkan dengan benar apa enggak sih investor kabur. Nah data yang lain juga menunjukkan bagaimana asing net sell terus ya di pasar modal kita ya, dan jumlahnya puluhan triliun. Juga di pasar obligasi ya kan, mereka keluar. Nah juga kita lihat dari cadangan devisa BI dari 155 dalam 3 bulan jatuh ke 148 ya kan ya. And most of the money kayaknya buat intervensi dan juga untuk capital outflow ya. Nah jadi kalau pertanyaan Mas Pompida tadi benar nggak sih investor kabur? Nah itu angka-angkanya seperti itu ya kan. Menunjukkan seperti itu ya. Rupiah under pressure, juga indeks harga saham gabungan kemarin sempat jatuh ke bawah 7.000 dan sekarang nggak jauh dari situ ya. Jadi dari 9.400 yang waktu itu ya akhir tahun lalu gitu kan, sekarang udah jebol 7.000, dan sekarang kita lihat juga saham-saham bank yang secara fundamental memang terkait dengan ekonomi itu juga tetap under pressure dong. Kalau saham BCA yang blue chips gitu ya kan di bawah 6.000 loh. Itu dari 10.000 lebih itu kan jatuhnya. Nah ini semua angka-angka tidak bisa ngebohong ya. Kalau dibilang ekonomi kita baik-baik saja ya kita sebaiknya lihat juga segala macam angka ya kan, untuk mengatakan bahwa oh iya angka ini seperti ini, angka itu seperti itu ya, sehingga memang bisa kita ambil keputusan bahwa ya ekonomi kita baik-baik saja atau tidak kan gitu. Ya, itu sih poinnya. Ada salam tuh Prof dari namanya Badan Pusat Statistik. Oh, yes, ya. Ada salam katanya buat Prof. Iya. Angka-angkanya kan optimis banget tuh kalau dari BPS itu. Itu gimana tuh Prof? Kan statistik nih, ilmunya ilmu matematik yang ya istilah benar-benar data dari lapangan juga.
Ya gini ya, dalam statistik juga kan ada istilah statistic lies ya. Statistik Kan lies. ngebohong ya. Oh, begitu ya? Iya ada dalam statistik ya. Statistik tidak terlepas dari metodologi tentunya dalam mengukurnya. Ya. Memang udah ada standar metodologinya yang dikeluarkan oleh international institution like PBB kalau nggak salah ya. Nah tapi angka 5,61% itu Chief, nah itu memang dipertanyakan bukan cuma oleh saya. Ya, tapi oleh semua ekonom mempertanyakan ini yang pertumbuhan ekonomi ya? Yang pertumbuhan ekonomi, ya kan ya. Karena begitu dihitung-hitung dipilah-pilah 5,61% kenaikan konsumsi sekian, padahal PMI-nya turun, misalnya. Ya kan, kenaikan sekian, padahal kredit growth-nya nggak sampai 9%. Malah untuk bank sebesar BCA kalau nggak salah cuma 5% gitu loh ya. Ini jadi korelasinya nggak nyambung gitu kan ya. Lantas kita lihat juga angka 5,61% itu menurut saya sih salah satunya adalah doping pengeluaran pemerintah yang naiknya luar biasa loh ya, 30% dibandingkan tahun lalu ya. Nah sekarang boleh dibilang ya kalau nggak salah 22,1%, 21,81%, 22% kalau nggak salah ya quarterly. Nah jadi di sini artinya apa? Angka yang begitu tinggi juga secara historis kayaknya nggak menunjang ya. Ini kan 5,61% terus tahu saya one of the highest di dalam 25 tahun loh. Ya, peaknya pada waktu terjadi komoditi super cycle zaman Pak SBY itu sempat 6,2% itu karena komoditi super cycle ya. Kita laris tuh komoditas kita ya kan. Nah tapi kalau sekarang dalam kondisi di mana daya beli masyarakat turun, terlihat dari tabungan ya. Tabungan rata-rata middle income class kita tuh dari 3 juta di 2019. Sekarang tinggal sekitar 1,5 juta, berarti separuhnya tinggal ya. Nah di sini juga sulit untuk mengatakan bahwa pemicunya adalah konsumsi yang luar biasa gitu kan, 5% kalau nggak salah naiknya ya. Tapi di bawah ya rata 5%. Nah sementara itu kita lihat juga manufacturing-nya ini salah satu ya indikator yang menciptakan lapangan kerja ya turunnya pertumbuhannya di bawah 5,61%. Ya kan ya. Jadi banyak sekali kalau kita mau bedah semuanya ya kan angka ini masukan buat Pak Presiden ya. Saya bukan ngeritik Pak Presiden ya supaya Pak Presiden tahu ya bahwa angka-angka kayak begini angka-angka yang bisa memberikan sentimen negatif kepada Pak Presiden. Gitu loh ya, seolah-olah ini direkayasa oleh Pak Presiden gitu kan ya. Sengaja padahal gitu. ada yang ABS gitu ya. Ya padahal banyak ABS loh, asal Bapak senang gitu loh. Ya saya ngomong jujur apa adanya ya. Saya juga nggak berniat mau menjatuhkan pemerintahan gitu loh. Siapa saya nggak punya partai politik, nggak punya apa. Nah jadi poinnya begini Chief ya. Ini 5, suppose seandainya ini benar. Kita ngobrol santai ya. Suppose ini benar. Misalkan ini benar, apa yang terjadi, Chief? Sangat menyedihkan. Jadi kalau tidak benar menyedihkan, kalau ini dianggap benar juga menyedihkan. Gimana itu, Prof? Maksudnya nah, menyedihkannya begini. Angka yang begitu tinggi, ya, dengan sektor manufacturing yang terus trending down dari 30% ke 18% atau less dan sekarang ini, itu sangat dahsyat loh. Yang terjadi apa? Yang terjadi di dalam ilmu ekonomi itu namanya immiserizing growth. Pertumbuhan tinggi tapi memiskinkan. Nah, contoh yang paling nyata tuh Chief di Sulawesi pada waktu ada nikel. Itu pertumbuhan daerah situ 28%, 30%, 40% tuh Chief. Tapi rakyatnya menderita. Karena pengotoran ya, sampah industri ya. Nelayannya nggak bisa melaut ya kan, ya petaninya nggak bisa nyawa. Nah, itu yang disebut immiserizing growth gitu loh ya. Dan di sini juga terjadi kita lihat bagaimana terjadi kita yang namanya premature deindustrialization. Deindustrialisasi yang prematur. 30%, lantas terusnya turun sampai ke 18% suppose. Itu dahsyat loh, Chief. Padahal kan manufacturing ya, sektor pengolahan itu kan yang menciptakan value added, yang menciptakan tenaga kerja, ya kan, atau labor, ya kan ya. Kalau ini turun terus, nah sekarang yang masalahnya pertumbuhan yang tinggi itu dinikmati oleh siapa? Dan kita lihat juga, Chief, immiserizing growth. Ya kan, 2000 itu dari kata misery ya. Iya daripada kata misery. So immiserizing. Jadi membuat misery lah. Membuat miskin ya, membuat penderitaan.
Nah kita lihat juga bagaimana middle income kelas kita dari 57 juta jatuh ke 46 juta. Kan makin miskin gitu ya. There must be something wrong with our economy gitu loh Chief ya. Jadi ini kalau dibilang tidak benar juga celaka angka 5,61%. Kalau dibilang benar 5,61% pun ini misery gitu loh ya, istilahnya miserizing growth gitu ya. Jadi kalau mau dibilang outlook ke depan nih bagaimana? Waduh ini ribet Chief. Apalagi sekarang harga minyak ini kan di pasar spot $120 loh. Itu futures market yang $100 ya kan ya. Nah ini sangat menekan sekali dan saya khawatir. Nah kita lihat bagaimana di kuartal 1 sebetulnya government spending yang jor-joran itu larinya kemana Chief? MBG dan koperasi. Ya beli mobil dari India, ya kan beli motor segala macam. Ini Pak Presiden harus tahu loh, ini bahaya loh. Ya mereka mungkin cuma sekedar istilahnya memberikan kesenangan aja ya dengan angka yang bagus ya. Tapi ini bahaya ya kan. Nah yang kedua adalah bahwa defisit fiskal kita di kuartal pertama itu Chief mencapai 240 T. Nah ini ditutup dengan utang baru 288 T. Utang ini kan akan menjadi beban gitu loh ya. Dan saya khawatirnya ini nggak sustainable. Saya khawatirnya apa? Harga minyak yang tinggi ini April belum dipass through ke produk akhir karena pakai stok lama oleh produsen. Nah, saya khawatir Mei ini mereka udah pakai stok baru dengan harga minyak yang baru. Ini ngeri loh. Semua tuh. Iya, kita lihat udah kekurangan LPG, ya kan ya. Saya khawatir juga ya stok minyak kita nih bisa tahu-tahu kering, ya kan ya, itu bahaya. Yang kedua, kalau produsen mempass through harga minyak yang baru ke produk akhirnya, Chief, yang terjadi adalah double digit inflation. Nah, kalau udah double digit inflation, harga-harga naik 11%, Chief. Sekarang aja harga minyak goreng ya, minyak kita tuh udah langka. Ya kan? Ada minyak lain dalam bentuk kemasan plastik yang biasa 36.000, naik 25% jadi 45.000, Chief. 25% loh. Dahsyat loh. Belum nanti lagi kalau umpamanya kita kan ya orang boleh bilang kita bukan importir beras ya, tapi menurut saya sih kalau import beras yang kita masih import beras, import gula, import jagung, ya kan, import kedelai dan ini harus dibayar dengan dolar, yang dolarnya ini naik terus, ya kan? Ini sangat mengerikan outlook di kuartal kedua, 3, 4 buat saya sangat mengerikan gitu loh ya. Jangan-jangan ini sama sekali meresahkan masyarakat gitu loh ya. Keresahan ini ya kalau sampai akumulasi bisa jadi kerusuhan. Ini pesan saya ya, bukan saya yang menganjurkan mereka rusuh, saya juga nggak mau. Nah kan ini impact-nya gitu loh. Nah selebihnya kekuatan fiskal kita ini dipertanyakan dengan spending yang jor-joran di Q1. Apakah bisa lagi jor-joran di Q2 untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi? Saya rasa udah kehabisan steam loh. Udah kehabisan napas, ya kan ya. Sementara debt service ratio kita ini yang menjadi acuan daripada rating agency, ya, yang sebetulnya outlook-nya udah di downgrade dari stabil ke negatif, nanti takutnya ratingnya sendiri downgrade. Dan kalau itu terjadi, Chief, bukan tidak mungkin loh. Dolar lari ke 25.000 mungkin ya, saya nggak bisa bayangin karena tadi akumulasi segala macam problem. Jangan lupa juga Chief, mulai Juli ini seluruh dunia dihantam oleh yang namanya El Nino. El Nino-nya sekarang lebih serem lagi, namanya Godzilla. Iya, wah ini bisa krisis pangan Chief. Ya jadi kalau melihat outlook ke depan, oke, fine, saya bisa terima misalnya, oke lah, Cingcela 5,61%, fine, I agree with you. Tapi loh, kuartal 2, 3, 4, ini minyak nih bakal lama, Chief, di atas 120 spot price-nya. Karena apa? Ini perang di Timur Tengah nih nggak besok selesai loh, ya kan? Bisa 2 tahun, 2,5 tahun juga belum tentu selesai. Contoh perang Ukraina lah. Bagaimana yang tadinya di Ramadan cuma 2 bulan, sampai sekarang tuh nggak pernah selesai loh. Ini gila ini. Gila. Jadi kalau dibilang nanti wah 5,6% oleh Pak Menteri Keuangan, kita udah keluar dari jebakan 5%, ini baru 1 kali dan ini masih questionable. Ya. Nah, saya ngerinya malah yang terjadi adalah, maaf aja saya bisa salah ya, tapi kalau dari insting saya sebagai ekonom dan data-data, saya ngerinya malah terjadi kontraksi
di kuartal 3 dan 4. Karena tadi tingginya harga minyak, ya kan, tidak pemerintah tidak lagi punya amunisi, ya kan, untuk melakukan spending. Ada El Nino Godzilla, double digit inflation. BI tidak bisa menaikkan suku bunga ini karena ini cost push. Lalu naikin suku bunga malah jeblok ekonomi kita. Nurunin suku bunga dolar ngacir. Pemerintah tidak punya fiscal policy. BI tidak punya monetary policy. Ini bahaya. Ini reasoning chief. Ya kan? Dan bisa terjadi kontraksi. Kontraksinya artinya apa? Negative growth, resesi. Ini reasoning saya gitu loh ya. Prof, tadi Prof bilang bahwa ini ada spending government yang jor-joran. Jor-joran. Nah, berarti yang 5,6 itu kemungkinan besar didorong oleh itu. Didoping oleh itu. Berarti kan sebetulnya kan kayak MBG, Koperasi Merah Putih ngedorong perekonomian dong. Iya, ngedorong kan namanya expenditure pasti. By expenditure GDP naik. Karena itu kan pengeluaran. Setiap pengeluaran kita tuh dihitung. Kalau dari sisi expenditure ya, bukan. Tapi dampak realnya seperti apa? Dampak realnya itu kan konsumsi, bos. Ya kan? Kita nggak tahu apakah koperasi itu menghasilkan atau tidak. Apakah akan menjadi beban APBN atau tidak. Malah bisa menjadi beban loh. Jadi merely dari spending saja itu sudah diakumulasikan ke dalam angka pertumbuhan tadi. Baru spending ya maksudnya. Tapi dampaknya sebetulnya belum tentu. Belum tentu ya. Kayak misalnya MBG itu kan bakar duit. Sorry, saya berani bilang itu bakar duit, bukan investasi. Investasi itu tangible, perjalanan, jembatan, pelabuhan, tangible, pendidikan dan research and development. Tapi namanya makan terus keluar di belakang itu yang. Tapi kan di kita diskusi nih ya. Kan di makanan itu juga terjadi pembangunan infrastruktur dapur. Nggak ada. Tapi kan itu mana kalau dilihat UMKM hasilnya. UMKM suffering loh. Kan tadinya emang lihat jadi memakan pasar yang sudah ada. Exactly. Ya kan, nah selebihnya juga kita lihat siapa sih menunya gitu loh ya. Ya kan, malah membunuh kantin-kantin sekolah kalau menurut saya sih ya. Dan kayak ada semacam pemaksaan sekarang kampus-kampus kalau nggak salah dipaksa juga MBG gitu kan ya. Sementara ini maaf aja sekali lagi saya pertanyakan loh, ini program apa sih sebetulnya? Ya kan, jangan sampai Pak Prabowo dibohongin gitu loh. Ya kan? Kan Prof kenal sama teman main kan, teman main. Nah itu Cip. Jadi my point of view is this. Okay, I take it ya kan 5,61%. So what? Kalau melihat outlook ke depan. Masalahnya, can you maintain it? Is that sustainable? Ya kan? Saya bilang tidak. Kenapa? Tadi saya bilang tekanan minyak begitu tinggi yang kemungkinan baru dipastru bulan Mei ini. Double digit inflation, ya kan ya? Yang kedua, fiskal kita tambah reot. Yang ketiga, ada kemungkinan rating kita di downgrade karena debt service ratio kita naik ya. 288 triliun pinjaman baru gitu kan ya. Nah, lebih gila lagi kalau ngomong rupiah, Chef. Buat tadi baru beredar bahwa BI akan membeli SBI ya sebesar 120 triliun kalau nggak salah, nanti disterilisasi dengan SRB. Ini kan cetak uang. Ya, cetak uang akhirnya orang lari ke dolar. Terbalik ini BI. Jadi banyak sekali yang insulting my intelligence ya. Coba bayangin, BI beli SBI, kan itu nyetak uang. Ya kan, nanti diserap lagi sama SRBI katanya. BI ini kan ngapain sih lu kayak gini-gini gitu loh. Akibatnya apa? Pertama impactnya adalah begitu dia beli SBI, yield turun, harga naik, ya kan. Spread terhadap government bond di Amerika semakin kecil, berarti semakin tidak menarik memegang rupiah. Asing kabur lah. Ya kan? Nah yang kedua kemarin ada lagi yang lucu nih, ya kan. Ya saya biasa ngelucu. Padahal capek-capek tuh BI udah berintervensi ya. Iya, tapi salah. Saya dari zaman dulu, zaman Miranda Gultom, Pak Burhanuddin, saya selalu nulis di Kompas tentang kebijakan moneter karena itu spesialisasi saya. Jadi kalau saya nulis di Kompas, langsung ditelepon sama Ibu Miranda, kita diskusi di kantornya di BI. Waktu itu saya masih chief economist di BI. Nah ini kagok. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan malah dilakukan. Dan ini adding burden kepada rupiah. Makanya gimana rupiah mau menguat terhadap dolar, kalau malah you racunin gitu loh, dengan money printing gitu kan, ini nol naik kan ya, akhirnya orang memburu dolar. Yang kedua, kemarin akal-akalan lagi, pembelian dolar diturunin dari 100.000 kan, 50.000, sekarang 25.000. Nah ini loopholes-nya banyak loh.
suruh orang lain beli. Ya bilang aja saya mau ngirim ke anak saya sekolah di Iya, sana iya. $50.000 atau $1.000. Iya, iya, Dan iya. yang kedua, itu ada psychological impact dari investor asing bahwa wah ngapain kalau gua mau keluar dipersusah? Ngapain masuk ke Indonesia? Iya, Artinya menjegal capital inflow. Iya, 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 iya. Logis kan? Betul. Nah inilah makanya saya bilang kok ini aneh semua ya kebijakannya. Iya, iya. Saya memang cerewet ya, tapi I have the reason. Jadi gitu. secara psikologi ini malah jadi kayak reverse-nya ya sebenarnya. Jadi Iya, harusnya dia ngedorong malah ngejegal. sebenarnya malah ngejegal. Coba bayangin Chief Yaro di luar sana offshore ya kan mau masuk ke Indonesia ngeliat, lah gue mau beli dolar lagi nanti kalau gue masuk dibatasin. Ya ngapain gue masuk ke sana? Risiko mungkin gue sama sekali nggak bisa keluar nanti nggak malah. bisa keluar. Kan itu psikologis impact-nya ya. Iya, iya. Dan iya. banyak loophole di dalamnya juga. Misalnya Chief bisa bilang, saya mau beli $50.000. Kenapa? Saya punya anak di luar negeri, saya mau kirim ini lah alamatnya. Iya. Kan bisa. Iya, iya, Akal-akalan iya, iya. gitu kan ya. Iya. Jadi Atau gini aja, kita punya 10 orang nih karyawan, beli satu berapa udah dapat juga. Iya, itu lebih Orang gampang. Indonesia kan pinter nyiasati sekarang. Iya, kalau gitu-gitu kan jago. Ini ada suatu cerita yang menarik, Bro. Ya. Jadi di dalam konteks menstabilkan basis harga, ini banyak produsen-produsen, manufacturers, saya nggak sebut perusahaan-perusahaannya, itu diteleponin dari Kementerian Keuangan. Ya istilahnya dalam konteks meminta supaya jangan terjadi kenaikan harga. Jadi diintervensi. Baru dengar kan? Iya. Nah, saya baru dapat nih infonya dari teman-teman industri ini. Jadi saya juga kaget. Kok sampai sejauh itu ya ketakutannya? Kira-kira pertama pertanyaan saya, mekanisme seperti itu efektif atau tidak? Gitu. Yang kedua, ya tentu menstabilkan harga itu kan sebenarnya kan di dalam konteks ini harusnya kita makronya yang diperbaiki, trustnya diperbaiki kan gitu kan. Nah, Bos, itu gimana? Cerita yang tadi itu kira-kira? Kalau saya pengusaha ditelepon begitu, saya bilang, bos, kalau saya nggak naikin harga, yang ada adalah saya rugi. Dari revenue tidak naik, cost-nya naik, maka gross margin saya turun. Belum saya bayar overhead, ya kan EBITDA saya turun. EBIT saya turun, bayar interest, ya kan suku bunga. Ujung-ujungnya at the bottom line saya mendapatkan net income yang merah. Nah kalau saya net income saya merah, artinya saya rugi, saya bisa pecat karyawan loh. PHK loh. Iya, ya. Padahal sekarang lagi butuh ya. Padahal lagi butuh. Dan ini lebih gila lagi bos kemarin. Berarti apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan juga itu sebenarnya sama kayak yang BI ini. Iya sama. Terbalik juga gitu ya. Sama juga ada yang ngebisikin Pak Presiden soal ojek online. Ya, commission fee dipotong dari 20% tidak lebih 8%. Ini 7 juta pengangguran loh bos ojol. Kenapa kayak Grab sama GoTo dia bilang I cannot operate man. Ini nggak nutup operating cost loh. Masa saya mau terusin bisnis ini ya on demand service namanya ya kan ya nggak bisa loh saya mensubsidi tukang ojek dan buku saya berdarah-darah. Dan yang kedua seperti GoTo itu walaupun sekarang ini baru untung 100 miliar bos setelah ratusan triliun bleeding dari masa mulai buka tiba-tiba harga sahamnya atau rejection bawah ya kan 8% ini nggak masuk akal. Mereka bisa bilang, oke, saya tutup toko saya, apa yang terjadi? 7 juta tukang ojol terancam jadi pengangguran, bos. Dan 7 juta tukang ojol itu menghidupkan satu keluarga, bos. Itu kan bisa 3-4 orang. Kali 4 aja. Tapi kan sebetulnya ojek itu, mohon maaf ya, ini ya diskusi. Kan ojek itu sebenarnya ada atau tidak ada aplikasi, sebenarnya mereka ada. Nggak bisa. Gini loh, yang membuat mereka akhirnya mendapatkan income adalah dengan adanya aplikasi. Kan sekarang lebih gampang. Kan dari dulu ojek sudah ada, Prof. Ojek pangkalan. Iya, ya. Iya kan. Tapi bisa nggak menanggung labor force? Kan nggak bisa. Sekarang kan di banyak, Chief ya, orang yang tidak mendapatkan kesempatan di formal sektor. Oh, artinya secara formalisasinya di-declare ini jadi informal lagi gitu ya. Akhirnya mereka dengan gampang, dengan ada aplikasi, dengan gampang mereka bisa mendapatkan pekerjaan dengan cara, ya gue beli motor, gue jadi tukang ojek. Dulu belum ada aplikasi nggak gitu loh. Dan itu dianggap sebagai pekerjaan sekarang. Nah, sebetulnya. Kalau dulu kan enggak. Nah, sekarang ojol ini. Oh, dalam konteks formalisasinya. Berarti ya. Ojol ini sekarang istilahnya adalah tempat pemberi tenaga kerja. Tempat memberikan peluang tenaga kerja, di mana orang-orang yang tidak mendapat tempat di formal sektor bisa bilang udahlah kalau gitu daripada gua dagang bakso,
dagang ketupat, ya kan, dagang lontong, mendingan gua ngojek. Dan tiap kali saya naik ojek, mereka nggak komplain loh. Iya, iya. Karena kan kalau masak itu kan nggak semua orang bisa. Dan nggak semua orang enak masakannya kan. Iya. Dan itu modalnya gede. Tapi kalau motor sekali dia bisa nyetir ya bisa kemana aja. Kemana aja banyak. Jadi kita menampung 7 juta loh jomba ojol. Kalau kita gabungan Grab sama GoTo. Kalau nggak salah GoTo aja 2 juta, Grab 5 juta armadanya. Nah ini dibunuh dengan perpres yang baru yang mengharuskan commission fee tidak lebih 8%. Dan logikanya pun nggak masuk, Chief. Kenapa nggak masuk? Karena hubungan tukang ojek dengan perusahaan aplikasi itu hubungannya kemitraan. Ya. Ya kan? Kan tukang ojek bisa kapan aja dibilang gue nggak mau kerja. Ya gue nggak dapat duit urusan gue. Bukan hubungan buruh dan majikan. Ini nggak ada logikanya gitu loh. Ya? Nah kasus-kasus seperti ini, Chief, tahu nggak impactnya kemana? Bukan ke masalah pengangguran. Foreign direct investment mau masuk ke Indonesia nggak? Ragu ya. Karena bisa dibunuh oleh peraturan pemerintah yang kapan aja bisa keluar. Tapi kan juga bisa diakalin kan commission 8% misalnya. Cost-nya tetap harus di-burden. Dalam bentuk cost kan bukan commission. Ya kalau memang artinya di pembukuannya ya, dimainin iya, ya. Tapi kalau cost-nya juga menjadi bagian dari cost dari tukang ojek yang selama ini tidak ada, ya kan ditanggung oleh perusahaan, ya nggak masalah. Masih bisa untung. Itu kita engineering bisa. Tapi sementara ini tanpa ada engineering tadi, dari 20% aja bleeding tahunan, Bos. Berdarah-darah loh. Dan baru mulai hijau, dia hajar 8%. Mati, Bos. Mati, Bos. Makanya saya bilang, ini sama juga nih berarti ya. Ini banyak kalau dalam bahasa ini self-inflicting wound. Gitu kan. Self-inflicting wound ini. Ini pada saat kita membutuhkan informal sektor untuk menampung gelombang PHK yang akan datang, informal sektornya dibunuh. Waduh, Chief, ngeri, Chief. Terus kayak UMKM yang makanan keambil sama MBG lagi kan? Waduh. Ngeri, Bos. Iya. Ngeri, ini total menurut saya ini kita menggali kuburan loh. Ya. Prof tadi kan Prof bilang kalau tidak diintervensi rupiah ini sudah 18.000. Iya. Ya kan? Iya. Nah ini kuatnya berapa lama intervensi? Nah ini pertanyaan yang bagus ya kan ya. Saya ngeri kuatnya berapa lama. Ada satu trigger, Chief, ya kan. Pertama adalah double digit inflation. Ini bisa menjadi trigger. Terlepas lah istilahnya kayak banteng yang ngamuk gitu, nggak bisa dikendalikan lagi rodeo gitu kan. Yang kedua twin deficit. Apa itu twin deficit? Twin deficit, APBN kita defisit, current account kita defisit, neraca berjalan kita. Akibat dolar yang tinggi. Nah, kalau ini terjadi, Chief, maaf ya, kita bisa bernasib seperti lira Turki. Terdepresiasi ratusan persen, puluhan persen. Ya kan ya? Dan bukan tidak mungkin kalau ngomong ke sana, 25.000 itu gampang. I have the reason ya, saya bukan nakut-nakutin dan menyuruh orang beli dolar loh. Disclaimer, saya saya tidak menyuruh siapapun untuk beli dolar. Kita patriot. Iya, ya kan. Cuman ini hati-hati karena kebijakan pemerintah yang sama sekali merusak, atau kebijakan BI yang juga sama sekali merusak rupiah itu bukan tidak mungkin, ya kan. Kalau cetak duit baru kok bagaimana sih? Prof, kan kalau rupiah dolarnya naik, kan kayak banyak yang diuntungkan juga. Komoditas-komoditas yang diekspor itu kan dibayar pakai dolar. Sebetulnya kan itu banyak yang tiba-tiba jadi orang kaya baru juga kan. Karena tiba-tiba dalam rupiah dia bisa berlipat ganda, itu satu. Nah, yang kedua, kalau kita mau import, ya oke lah, kita nggak perlu dulu punya mobil-mobil yang bagus-bagus lah gitu kan. Karena kan mahal nih kan, beli pakai dolar kan. Terus juga HP, alat-alat IT gitu misalnya kayak komputer dan lain-lain itu juga pakai dolar belinya kan. Nah itu kita nggak perlu lagi lah gitu. Yang sensitivitas paling tinggi itu sebetulnya apa? Apakah dalam konteks katakanlah pangan katanya juga udah aman, beras sudah stoknya udah aman. Ini kata menterinya ya, bukan kata saya nih. Nah berarti kan sebenarnya udah nggak harus worried dengan angka misalnya katakan rupiah 25.000 pun sebenarnya nggak usah takut kita karena secara domestik kita udah aman gitu loh. Kan kita nggak perlu pakai HP paling baru toh. Kita juga nggak perlu pakai mobil paling baru toh gitu. Artinya udah kita hidup dalam konteks yang ya dengan 25.000 ini gitu dolar. Nah,
Artinya survivability-nya tetap ada gitu ya. Nah, pertanyaannya yang membuat itu jadi sensitif tuh kira-kira apa, Prof? Terutama utang. Utang. Oh. Utang dalam dolar ya. Karena kita jadi bayaran berlipat ganda nih, karena kita ngegaruknya dalam rupiah ya. Emang Prof ini cerdas nih. Yang kedua, pengusaha tambang pun utang mereka, Bos, walaupun dolar naik. Dia juga harus nembukin utangnya juga. Pasti dalam dolar juga. Jadi matching gitu loh ya, nggak ada yang diuntungkan. Yang ketiga lebih bahaya lagi, 60% dari raw materials yang kita harus bikin itu import. Kalau dalam untuk ekspor tuh kita juga import gitu kan, ya 60%-nya. Nah ini kan sama sekali membunuh importir kalau dolarnya begitu tinggi. Sementara apalagi untuk importir bahan baku ngambil dari luar, pasarnya dalam negeri, hasilnya rupiah, matilah mereka, gitu kan ya. Jadi nggak ada yang diuntungkan gitu loh. Iya iya. Ini udah kayak sesuatu yang sistemik kemudian cyclical gitu ya. Benar. Jadi muter-muternya lu hajar di sini, lu kena ke sini lu. Jadi balik lagi ke kita gitu ya. Kan kayak BI, ya kan mau memperkuat rupiah dia bilang gua beli SBI. Ya kan nanti gue serialisasi dengan SRBI. Dia kan lucu. Dia kan pikir pertama lu udah cetak uang. SBI turun yieldnya karena lu beli, ya kan harganya naik, BI beli gitu kan ya. Spreadnya semakin tipis terhadap treasury, nggak menarik untuk dari treasury loncat ke SBI. Iya. Ya kan akhirnya orang bilang ngapain gue beli SBI yang yieldnya cuma 6,2%. Gue mau kalau yieldnya 8%, sehingga spreadnya yang 4,5% sama ini, wah ini masih oke nih, daripada gue beli treasury 10 tahun American government bond, mendingan gue beli Indonesian bond karena menawarkan 8%. Jadi dengan kata lain yieldnya harus naik untuk menutup risiko premi. Itu loh. Jadi malah saya bingung, BI justru menurunkan, menyempitkan yieldnya. Lah ini terbalik coy. Ini menambah beban terhadap rupiah. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang boleh dibilang dari kacamata ekonom ya kayak saya aneh gitu loh. Ini bagaimana sih bilang katanya wah kita kuat fundamental. Ya ternyata wah kalau kita nggak ngutang ini nanti bisa krisis tahun 98. Nah kemarin malahan wah kita kuat kan lah. Ini kita dalam survival mode. Nah yang mana yang benar? Jadi perlu direction yang clear lah ya. Iya, sama sekali komunikasi yang kacau. Kalau komunikasinya difilter terus dari publik ke dalam kan susah juga. Ya, saya ini sih sebetulnya basically saya memberikan masukan kepada Pak Presiden ya. Untuk tidak percaya begitu saja dengan angka-angka yang dibuat oleh para pembantunya. Iya. Sebab buat saya questionable, saya tidak mempertanyakan Pak Presiden, tapi kan Pak Presiden dapat masukan dari para pembantunya yang menurut saya ABS ya. Asal Bapak senang. Iya. Nah, kalau apa namanya? Tadi kan Prof bilang bahwa skema tadi itu mencetak duit. Iya. Yang tadi BI laksanakan itu. Nah, pertanyaan saya sebenarnya benar-benar real mencetak atau? Iya dong. Kalau BI Bank Sentral membeli surat utang negara. Itu benar-benar dicetak tuh. Iya, dalam arti cetak. Tapi kan sekarang kan distribusi uang cetak tuh kan nggak banyak. Enggak, bukan cetak dalam arti fisik. Nah itu maksud saya, pertanyaan saya. Tapi kan gitu ini kan alat pembayaran, walaupun nggak ada fisiknya. Iya itu maksud saya. Itu yang saya. Sekarang udah jarang bos orang nyetak. Semua serba elektronik ya. Nah pertanyaannya, kalau secara fisik itu terdistribusikan kan Anda makan waktu. Nah sekarang kan nggak pakai waktu. Enggak. Lebih cepat tuh. Makanya apa-apa jadi lebih cepat gitu kan. Lebih cepat dari cahaya, semua elektronik. Artinya kalau mau anjloknya juga bisa lebih cepat. Semua udah digitalize kok. Ya artinya gini loh, kita ingin mengingatkan Bapak Presiden bahwa jangan berpikir ini 20 tahun atau 30 tahun lalu gitu. Ekonomi ini udah berbeda ini. Rezimnya udah beda. Speed of money-nya udah beda nih. Sangat beda, Bos. Itu maksud saya. Iya, rezim teknologi berbeda, ya kan, rezim politik all over the world berbeda, ya kan. Di sekarang siapa sih mau jadi super power, ya kan, terjadi geopolitical tension yang sangat luar biasa. Apa sih yang harus kita lakukan untuk mitigasi risiko? Ini waduh memerlukan orang-orang cerdas sebagai pengawal presiden, Bos. Iya. Bukan orang-orang yang cuma asal Bapak senang. Iya. Tapi yang asal Bapak senang dianggap loyal gimana ceritanya itu? Ya itu kesalahan Pak Presiden sendiri ya. Karena basically kayak kalau menurut saya masih percaya dengan cerita Julius Caesar bahwa dia dibunuh oleh kerabatnya sendiri yaitu Brutus. Justru mana itu yang harus diingat. Iya harus diingatkan gitu loh ya. Karena
yang bisa mengakses itu justru malah yang bisa gampang, bisa Nah, menjadi yang dapat akses itu yang bisa Iya. diem gitu Iya, kan. sleeping with the enemy gitu. Betul, betul. Mendingan with the Aduh, beauty ya. iya. Oke, nah ini kan tadi kan kita udah mengambil kesimpulan bahwa ini kan suatu yang cyclic dan sistemik gitu Iya. kan. Nah, untuk nge-reverse-nya gimana tuh, Prof? Nah, ini Me-reverse-nya. untuk banyak pertanyaan ya. Untuk mereverse-nya sih ginilah, bukan mereverse, artinya mitigate dari Mitigate, betul. Stop pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Ya kan, yang tidak ada hasilnya. Seperti misalnya tadi MBG ini kan ratusan triliun. Temennya Prof nangis dong. Iya, ya kan. Ini harus di stop, Bos. Karena apa? Fiskal kita ini reot, itu membunuh semua orang. Dan MBG di moratorium atau ditiadakan pun nggak ada orang yang mati. Gitu loh ya. Tapi kalau fiskal kita reot dan terjadi spekulatif attack terhadap dolar, terhadap rupiah, dolar ngacir kemana-mana. Ini 287 juta loh yang jadi korban. Sementara kalau MBG pun Pak Presiden bilang ini hari saya stop, nggak ada yang komplain. Malah sekarang banyak yang komplain dengan adanya MBG. Pak Presiden harus sadar itu gitu loh. Itu satu mitigasinya, risikonya. Nah yang kedua, kembali lagi, Bank Indonesia please jangan ditunggangi oleh pemerintah. Bank Indonesia harus tetap independen gitu loh ya. Ini saya khawatir Bank Indonesia juga mendapat tekanan dari pemerintah untuk mengikuti kemauannya, yaitu deficit spending. Ya kalau deficit spending ini sampai kapan kita bisa pertahankan? Ada threshold yang harus dijaga, yaitu debt service ratio. Nah, terakhir debt service ratio waktu Moody's menurunkan outlook dari positif ke negatif, itu hitung-hitungan mereka DSR kita 18,7%. Thresholdnya 20%, Bos. Nah, kalau loncat DSR kita ke atas 20%, bukan tidak mungkin rating kita di downgrade satu notch lower menjadi non-investment grade. Konsekuensinya adalah terhadap surat utang negara dan terhadap rupiah dolar. Jadi itulah yang bisa dikatakan menjadi cara memitigasi risiko dalam waktu dekat gitu loh. Dalam waktu panjang tentu jangan bikin peraturan-peraturan yang membunuh bisnis. Tadi kan kayak peraturan commission fee 20% dipotong 8, ini membunuh bisnis. Kalau bisnis dibunuh, yang ada pengangguran, Bos. Ya kan ini semuanya harus, tadi seperti Chief bilang, ini semua satu integrated circuit, Chief. You pencet di sini, nongol di sini. Itu kan, ya kan ini nggak bisa satu sistem. Ya kan nggak bisa akal-akalan gitu loh ya. You pencet di sini, benjol di sini. Jadi ini satu memang satu closed system. Gitu. Causal loop-nya saling berhubungan. Iya, saling berhubungan. Ini loop. Ini apa feedback loop-nya saling berhubungan, nggak bisa diakal-akalin. Nah, cuman memang bisa dimitigasi dengan cara tadi, ya kan? Kenapa sih MBG tidak di stop dulu dalam kondisi seperti ini loh? Ya kan? Even dalam kondisi kita kaya raya pun itu tidak bisa dihalalkan, karena bukan investasi. Iya. Prof, kalau zaman 98 itu yang trigger itu kan jatuhnya Baht Thailand tuh. Yang kemudian berdampak sistemik ke Asia lah ya, terutama kita lah yang kena. Kalau sekarang ini kita kan sebenarnya nggak ada sinyal-sinyal sistemik dari luar nih. Nggak ada, malah lucu, Chief. Jadi sebenarnya gimana ceritanya tuh? Kalau misalnya kalau kita mengkorelasikan dengan 98 agak beda dulu nih ya. Masih ada yang namanya korelasi yang positif terhadap dolar. Thai menguat, rupiah menguat, Thai melemah, rupiah melemah, Malaysian ringgit melemah, kita melemah, ya masih ada. Sekarang nggak ada. Malah kalau kita lihat ya, boroknya itu borok kita sendiri. Pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita malah melemah. Ya, nah kalau kita bandingkan dengan Malaysian ringgit aja tetangga kita, Jeff, ini lucu ya. Dari tahun 2014 sampai 2024, ya kan, nilai tukar kita sama Malaysian ringgit ini stabil. Artinya apa? Kita menguat, dia menguat, kita melemah, dia melemah juga ya terhadap. Sekarang setelah 2024 masuk ke 2025, setelah pengangkatan Pak Presiden dan mengumumkan kabinetnya, yang terjadi adalah ini terus kita melemah terhadap Malaysian ringgit. Nah, pada saat Malaysian ringgit menguat terhadap dolar pun, kita tetap melemah terhadap dolar. Dan kalau saya lihat chartnya itu dari 2024 akhir ketika Presiden diangkat dan diumumkan kabinetnya, market nggak percaya. Gitu loh ya. Makanya ini terus-terusan steep tuh naiknya. Ini kita ngacir sendiri nih.
terhadap dolar, ngacir sendiri terhadap mata uang kita rupiah. Nah, artinya apa? Jangan nyalahkan global shock, tapi the problem is in your home. Gitu loh ya. Ini di rumah lu sendiri, ini fundamental lu sendiri. Nah, pada waktu kita mengeluarkan angka 5,11% tahun lalu ya kan BPS mengeluarkan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2025 5,11%. Loh, kok malah di downgrade oleh Moody's and Fitch outlook kita dari stabil menaik. Berarti kan mereka nggak percaya dengan angka itu. I do not buy your story kan gitu, ya kan? Menurut gue sih aneh gitu kan. Ya kan nggak mungkin lah rating agency mendowngrade kalau memang 5,11 itu tinggi loh, Chief. Itu salah satu tertinggi di dunia itu. Pertama 487, kuartal pertama, kuartal kedua 5,12, kuartal ketiga 5,04, kuartal keempat 5,39 sehingga di averaging 5,11. Tapi nggak dipercaya oleh rating agency. Makanya di downgrade outlooknya dari stabil ke negatif. Ini hati-hati loh. Apakah kita nggak belajar dari angka-angka ini? Artinya kenapa nggak mau realistis saja? Ya kalau Anda kan soalnya gini, kan tugas pemerintah juga memberikan basis optimisme ya. Ya kalau ada reasonnya optimisme, market pasti percaya. Tapi kalau nggak ada reasonnya, come on. Anda cuma ngomong bagus supaya presiden senang. Oh, itu bahaya tuh ya. Itu bahaya. Anda ngomong bagus walaupun Anda tahu semua orang ketawa terhadap Anda. Yang penting Pak Presiden senang. Saya melihatnya seperti itu loh. Kalau Pak Presiden nggak senang, saya bisa. Jadi bukan dalam konteks ini membangun sentimen hope ke publik sebetulnya. Enggak. Ini memang tujuan pribadi supaya tidak dipecat. Iya benar, Chief. Parah ini kalau kayak gini, parah sekali. Parah. Really, ini yang terjadi gitu loh. Yang penting saya punya cerita dipercaya oleh Pak Presiden, walaupun Anda mau percaya sama saya, I don't care. Saya kerahkan buzzer aja gitu kan. Kayak kemarin tuh ada tuh buzzer tuh Pak anaknya Purbaya nulis, ini Profesor tua Bangka nggak ngerti ekonomi kalau nggak salah. Lihat dong ke Blok M nih rame. Itu anaknya Purbaya loh. Dia ke Blok M yang mana yang rame? Nggak ngerti gitu ya. Sampai menggerakkan gitu lah. Saya khawatir gini ya. Saya tidak menyudutkan Pak Presiden ya. Saya justru membela Pak Presiden agar hati-hati dengan orang-orang yang suatu saat bisa menjadi brutus. Itu pesan saya aja ya. Mungkin Pak Presiden punya niat yang baik, ya kan. Tapi ya kalau dikelilingin orang-orang yang seperti itu ya mereka sebetulnya udah brutus. Iya. Nah, terus kalau misalnya tadi katakanlah kita melihatnya tuh dari keramaian. Tapi kan kita juga pernah dengar ya, ada itu namanya tuh Rojali. Baru saya mau ngomong. Rojali, Rohana, Roh Kudus. Iya, Rohana itu kan sebetulnya nggak ada urusannya tuh. Nggak beli, mereka cuma datang lihat-lihat. Nongkrong aja. Kan kita seneng kongkow, seneng nongkrong doang kan. Orang kita kan senengnya gitu jalan, ya kan even walaupun modal aku aja seneng. Iya. Benar itu fenomena yang ya kalau mau nyari kebenaran ya bukan datang ke pasar ke Tanah Abang atau Blok M, lihat aja data penjualannya. Kan simpel kan mereka punya laporan keuangan. Iya. Bukan datang ya kalau ngeliat datang masa ditanyain lu beli cuma jalan-jalan. Ya katanya kan memang data itu harus dianalisa gitu. Nah, tapi kembali ke angka statistik ya. Tadi kan statistik lies. Tapi kan sebetulnya matematik is an exact thing gitu lah. Berarti terjadi manipulasi angkanya atau asumsinya atau main di toleransi apa gimana itu? Enggak sih, bisa macam-macam ya. Tapi sebetulnya kalau memang ada standar acuannya, metodologi terutama ya dalam mengukur semua variabel sehingga mendapatkan angka yang dari tahun ke tahun dengan metodologi yang sama gitu kan, angkanya nggak bisa ngebohong ya kan ya. Tapi kan bukan tidak mungkin ada kepentingan-kepentingan yang melakukan pressure ya kan kepada BPS untuk mengeluarkan angka yang tidak baik, itu mungkin gitu loh. Walaupun bukan Pak Presiden. Iya kan, saya maaf aja saya tidak menuduh Pak Presiden. Mungkin aja orang-orang yang merasa, waduh ini kalau nggak gue tekan nih ya Pak Presiden bisa ngamuk nih, ya gue yang jadi korban kan bisa. Gitu. Tapi terjadi keanehan tadi, kalau memang di bawah 5,11%, kenapa Moody's harus sama Fitch harus mendowngrade outlook kita? Dan itu kan gue bilang gede loh 5,11.
Dan lucu sekali di angka 5,12% di kuartal kedua tahun lalu itu tidak match dengan indikator-indikator seperti adanya deflasi, ya kan, adanya penurunan pemudik sebanyak 24,5% kalau nggak salah ya. Lantas adanya beberapa indikator seperti undisbursed loan 2.735 triliun ya kan ya. Ini semua kredit nggak jalan, aneh gitu ya loh ya. Jadi saya bukan menuduh Pak Presiden loh, enggak. Bisa juga orang-orangnya menekan BPS. Prof, 98 Soeharto jatuh karena masalah ekonomi. Infonya kan begitu. Tapi kalau saya melihat tidak hanya ekonomi yang menjatuhkan, tapi orang memang sudah katakanlah di apa namanya di ultimate ketidaksukaan kepada rezim Soeharto. Terutama Pak Harto udah terlalu lama berkuasa kan. Terus kemudian juga banyak isu tentang masalah KKN dan lain-lain pada saat itu. Jadi memang rezim change itu menjadi sesuatu yang tepat gitu loh. Karena ini ada kelelahan, kebosanan, ketidakpuasan orang karena udah terlalu lama. Dihit oleh ekonomi persoalan gitu ya, rupiah dan lain-lain. Ini kita punya persoalan ekonomi clear. Nah, tapi pemerintahan baru berjalan ya baru setahun lebih. Iya gitu. sayang. Artinya maksud saya, apakah kejadian 98 akan kemungkinan terjadi kalau di dalam narasi tadi gitu? Kalau ekonomi saja, apakah cukup untuk menjatuhkan suatu pemerintahan atau perlu tadi suatu apa namanya tuh? Ya istilahnya ketidaksukaan yang sangat tinggi gitu dikarenakan oleh kekuasaan yang terlalu berlebihan. Gitu. Saya khawatirnya begini, ini bisa lebih cepat prosesnya karena apa? Ini eranya informasi. Dulu zaman Soeharto tuh belum ada medsos loh. TVRI cuma satu lagi. TVRI cuma satu ya kan ya, dan semua orang paling cuma mahasiswa bergerak, mau telepon juga belum ada handphone, ya kan, tapi ada semacam kepercayaan kolektif yang membuat mereka berani bergerak. Sekarang bos dengan adanya medsos kita lihat loh bagaimana presiden dibully, ya kan, bagaimana presiden diolok-olok gitu kan ya. Ini ibarat api itu, kalau dulu mungkin butuh waktu 10 menit itu api menjalar ke sana, ini sekarang hitungan detik loh dengan adanya medsos. Itu yang saya khawatirkan gitu ya. Jadi Pak Presiden juga harus aware of that, dalam arti begini, kita lihat bagaimana masyarakat semakin hari semakin ditantang untuk memberontak jadinya ya. Kayak pemaksaan MBG gitu kan, sampai masuk ke kampus-kampus. Sebenarnya kita lihat di medsos, bahkan pada hari buruh aja waktu buruh ditanya, bagaimana Kak Mbak setuju dengan MBG? Tidak. Nah itu kan indikator bos. Waduh. Iya kan, waduh. Ada yang di belakang, waduh, iya kan, terkenal banget tuh. Iya kan, ini semuanya Pak Presiden harus sadar itu loh. Jangan diumpetin setiap. Tapi kan katanya alasannya, kata yang waduh itu kan katanya banyak yang lajang. Ya, semua gini, alasan tuh banyak sekali dibikin-bikin ya, termasuk nanti anak-anak Anda tingginya 1,80 meter gitu kan dengan MBG gitu kan ya. Dan Pak Presiden harusnya tidak boleh percaya begitu aja gitu loh ya. Mereka tuh mengarang semua cerita untuk memproteksi kedudukan mereka. Gitu loh, dan Pak Presiden nggak dapat apa-apa dari situ gitu loh, malah bisa menjadi kata-kata tadi bisa menjadi Brutus yang jumlahnya itu ratusan gitu kan yang pada suatu saat kita nggak tahu apa alasan tiba-tiba pecah karena kekecewaan ya kan, seperti tahun 98 ini cepat sekali dan Pak Presiden sendiri bisa ditusuk oleh orangnya karena kan yang diincar Pak Presiden. Nah ini saya ngeri. Kalau dari psikologis ekonomi di dalam konteks, sorry nih maaf ya kata-kata saya, rakyat turun ke jalan itu kira-kira di angka berapa rupiah tuh? Gini, kalau dulu ada nggak korelasinya gitu? Ada. Gini, bukan cuma masalah berapa exchange rate-nya, berapa besar exchange rate atau nilai tukar itu menggerogoti daya beli masyarakat. Parah loh. Ini kan jadi belum tentu harus 25.000 kan? Belum tentu, bisa juga 20.000 ternyata udah berat banget ya. Banyak yang lapar tuh ya. Udah banyak yang lapar ya istilahnya gini. Sekarang harga minyak aja sekarang udah naik 20-25%, bos, apalagi nanti gitu kan. Yang punya solar tuh udah nangis Bombay itu. Nangis Bombay itu, ya kan ya, dia harus dilihat. Untung saya nggak pernah pakai solar. Iya benar. Kita lihat bagaimana Pertamax, Dex dan segala macam. Tapi kan bisa switch ke listrik katanya sekarang. Ya kan masih mahal bos.
Yang namanya mobil listrik nggak segampang apa yang kita bayangkan kan ya. Bensin mahal kita suka, wah gile loh, kayak gile. Nggak semua orang bisa beli mobil ya. Iya, ya kan. Mana udah gitu lucu, pajaknya lagi mau dipajakin, padahal dulu pemerintah mau membebaskan pajak kan untuk mobil listrik karena kedodoran ya kan. Jadi dibilang bagus ekonomi kita kok kedodoran, bahkan mau memajakin mobil yang tadinya tidak dipajakin, kan aneh gitu lah. Masyarakat kan bingung jadinya, ya kan. Ini loh yang harus diperhatikan. Ada nggak sektor-sektor di dalam konteks ekonomi yang belum disentuh oleh pemerintah? Artinya maksudnya untuk diejawantahkan gitu supaya menjadi satu boosting ekonomi tersendiri. Ya kita pernah ngomongin ya kalau untuk menjadi pionir sektor apa ya dan akan menghasilkan ribuan triliun sebagai comparative advantage kita, setiap negara bos membangun harus dari comparative advantage. Keahlian dia apa sih, produk unggulan dia apa sih untuk bisa dijual, menghasilkan income dan devisa, yang selebihnya untuk membangun industri dalam negeri. Dan itu carbon credit, Chief. Green economy. Kita menjadi paru-paru dunia, kita bangun ekosistemnya, ya, entah itu mangrove, ya, entah itu gambut, entah itu hutan bakau, semuanya yang kita jual kredit karbonnya kepada negara-negara lain dan big company seperti Nvidia data center, mereka harus offsetting, dan itu kita berikan kepada rakyat hasil itu sebagai penjaga ekosistem ini dan bisa 3 kali UMR loh. Kok kenapa itu nggak dilakukan? Kenapa mimpi dengan hilirisasi hilirisasi ini? Emang duitnya dari mana? Itu satu ya. Yang kedua, lebih lucu lagi kemarin ada Menteri Bappenas bilang bahwa ekonomi kita harus berbasis sains, harus berbasis ilmu pengetahuan. Loh emang kita udah punya ilmu apa selain ilmu santet? Kan gitu. Ya kan jangan bermimpi banyak lah yang Amerika. Banyak lah yang punya ilmu lah. Ya, tapi institusinya kan nggak ada. Ya kan. Nah ini yang paling gampang, Jeff, itu green economy. Kita bangun ekosistem, ya kan. Kita jual karbon kreditnya, ya uangnya hasil penghasilannya kita kasih ke rakyat sebagai penjaga ekosistem yang mungkin bisa 2 kali 3 kali UMR. Mereka punya tenaga beli untuk melakukan industrialisasi akan adanya tenaga beli, adanya permintaan. Ini starting point-nya harus dari comparative advantage sih. Bukan dari hilirisasi ini, hilirisasi. Karena kita punya modal gede. Karena modal gede kita di situ. Kita punya hutan, kita punya tanah yang luas, ya kan. Garis pantai yang luas buat mangrove dan lain-lain. Luar biasa, Chief. Kenapa kok bukan ke sana bermimpi dengan yang lain? Kita bisa jadi paru-paru dunia loh. Bisa untuk tourism juga. Bisa juga. Nah ini Pak Presiden harus take it into account. Kita kan pernah bicarakan ini dengan serius ya, sama-sama ya. Bagaimana kita punya mimpi membangun negeri ini dari situ, gitu. Tapi suara kita nggak terdengar. Mudah-mudahan dengan broadcast ini, dengan podcast ini, Pak Presiden sadar ya. Iya. Ya kita punya expertise kok. Kita punya pengetahuan, bukan omon-omon. Ya kan tinggal bangun institusinya. Apakah itu Badan Ekonomi Hijau. Tinggal bikin fund-nya, SPV-nya, ya kan, untuk menarik investor dari luar, invest di dalam ekosistem kita. That's it, bos. Prof pernah ngomong bahwa sebetulnya apa yang dikatakan Bappenas itu juga nggak salah. Prof juga pernah ngomong kan bahwa kalau kita mau mendorong satu basis nilai tambah, ya sains teknologi lah yang harus dinaikin gitu. Artinya kayak kita harus punya perusahaan-perusahaan sekelas Nvidia. Maksudnya starting point-nya dari mana? Maksudnya itu kali. Bahwa nanti ujungnya harus ke sana lah. Ya, semua mimpi semua negara juga berbasis teknologi, bos, berbasis sains karena value added-nya paling besar di situ. Tapi lihat satu, kita seringkali bermimpi. Jadi low hanging fruit-nya yang mana kan gitu kan? Exactly. Jadi kita nyari yang paling di depan rendah mata. dulu. Iya, orang sering lupa begitu dia memikirkan satu project, dia lupa satu constraint-nya apa, ya kan, kendalanya apa, budget, ada duitnya nggak sih, yang kedua manpower, ada orangnya apa nggak sih, yang ketiga marketnya ada nggak sih, ya kan, operatingnya ada nggak sih, ini banyak constraint-nya. Jadi kalau bermimpi harus juga memikirkan constraint-constraint-nya. Oke, yang terakhir nih Prof, penegakan hukum bukan keahlian kita. Tapi di dalam konteks penegakan hukum itu salah satu yang kemudian membawa trust investor, membawa trust juga para pemain bisnis tentunya. Nah, Prof melihat penegakan hukum di Indonesia ini sudah mengarah ke sana nggak? Jauh, Chief. Jauh ya. Yang namanya semakin jauh dalam konteks, maksudnya
dari yang diharapkan idealnya atau seperti apa? Oh, semakin kalau saya lihat sih semakin memburuk ya dari tahun-tahun sebelumnya ya. Iya. Jadi itu yang buat saya pentingnya bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia adalah suprastruktur yang kuat. Suprastruktur itu dalam arti gini, infrastruktur kita udah tahu ya, jalanan, jembatan, pelabuhan itu infrastruktur yang sifatnya tangible. Suprastruktur itu yang tadi rule of law, ya, recht and order orang Belanda bilang, birokrasi, Chief. Kita lihat bagaimana menteri-menteri aja nggak ada yang kita kenal loh. Beda sama zaman Soeharto. Pada waktu terjadi teknokrasi ya, Harvard ya kan, Berkeley mafia ya kan. Ini sekarang begitu diumumkan siapa yang gorong-gorong gitu, maaf ya. Saya lihat ya. Nah, yang kedua regulasi. Ya, jangan bikin regulasi seenak-enaknya ya. Seperti kemarin bagaimana commission fee pokoknya demi buruh ya kan. Kita potong ke 8%. Padahal ini membunuh buruh. Gitu loh. Ini membunuh buruh. Bisa 7 juta pengangguran loh. Ya kan. Security bos. Ya kan. Jangan orang baru buka tenda. Itu tahu datang preman malakin gitu kan ya. Ya entah itu di backup atau tidak gitu kan. Takut orang masuk kemari bos. Nah related dengan tadi. Nah ini karena tidak ada rule of law yang kuat. Semua bisa terjadi gitu loh ya. Orang kan sekarang ya, dengan gampangnya korupsi nyolong gede-gedean ya ada orang paling gue dihukum 5 tahun 6 tahun dapat remisi 3 tahun selesai udah triliunan gua ajar duit negara. Ngeri bos kalau ngomong ke sana. Karena apa? Itu related kepada sesuatu yang untouchable, yang intangible ya, suprastruktur tadi. Kalau jalanan ya bisa kita benturin kan. Pelabuhan rusak kita bisa benahin kan. Tapi kalau ini bos, suprastruktur sama sekali. Karena ini tadi udah jaringan ya sifatnya sistem. Deep state ya? Iya. Deep state. Iya, istilahnya. Sulit bos. Ini makanya saya ngeliat outlook ke depan ngeri kali. Kalau kriminalisasi terhadap direksi BUMN gitu nah, juga. Itu juga aneh. Itu bikin ngeri bos. Ya kayak kemarin direktur terakhir, ya artinya kita nggak artinya kita ingin mempertanyakan lah proses seperti itu apakah juga membuat orang jadi takut, tidak progresif ya dalam konteks bukan berbisnis. Cuma tidak progresif, sekarang orang mikir nyari aman aja. Nyari aman enggak, gue udah bela-belain ya dapat posisi yang bagus di luar negeri, begitu gue malah nulungin BUMN, malah gue nulungin loh dikriminalisasi, apalagi gue gak nulungin ya. Apalagi karena external force-nya atau perusahaan rugi gitu kan ya. Gue dipenjarakan gitu kan. Gue udah ngeri bos. Bisnis as usual aja. Ini suprastruktur. Ngeri. Jadi itu memang value system di dalam negara ini seperti itu. Wah nggak ada yang mau bos. Udah ngeri ya bos. Saya aja terus terang aja yang kagak ngeri aja. Tahun 2009 saya ditawarin untuk ngebedahin 3 perusahaan yang akhirnya mati. Saya bilang sama teman saya, baik Mukijat atau Presdir PPS, saya bilang, gue bukan si Yesus ya. Artinya orang udah mati gue hidupin. Kan nggak mungkin, lu kasih orang lain lagi ya. Waktu itu belum ada ya yang istilahnya kriminalisasi. Tapi saya nolak. Karena saya bilang ini nggak benar, ini nggak mungkin. Tapi kan peraturannya, regulasinya BUMN nggak boleh disuntik mati. Ayo, gue nggak mau lah. Prof, satu lagi. Leadership apa di dalam konteks ekonomi yang kemudian memberikan harapan? Artinya begini, strong leadership dalam konteks ya istilahnya benar-benar diatur semuanya, atau soft skill istilahnya soft power based leadership. Artinya by example, by contoh, by teladan gitu ya. Terus kemudian dibiarkan orang untuk ngikutin. Nah, yang mana yang paling efektif? Yang terakhir yang paling efektif ya. Sebab yang namanya seorang pemimpin yang tegas. Tapi ternyata ketegasannya itu contradicting dengan kenyataan, malah jadi bumerang bos. Yang dibutuhkan tadi soft power. Ya. Soft power tuh namanya juga soft ya, ya menjadi panutan, ya kan, menjadi respect, ya kan? Menjadi segan orang terhadap power itu, bukan takut ya. Kalau tegas-tegas tuh bikin orang takut bos, ya kan. Nah ini memang bukan cuma kultur kita aja orang Timur, tapi itu pun terjadi di Barat, gitu ya. Bahwa tangan besi udah nggak efektif lagi. Kita juga nyaksikan kan, kan? Gimana Trump dibully juga. Dibully ya kan ya. Semua sekarang kita menuju ke arah sana. Iya. Terima kasih Prof. Mungkin ada beberapa kata-kata menutup untuk
Ya, sebagai audiens. penutup ya kita harus hati-hati dengan outlook ke depan. Angka yang kita mulai tadi sebagai landasan pembicaraan kita 5,61%, walaupun itu benar, ya kan, untuk kuartal kedua, kuartal ketiga, keempat dengan tingginya harga minyak, dengan adanya El Nino nanti bukan tidak mungkin terjadi double digit inflation. Yang saya khawatirkan malah bukan terjadi pertumbuhan yang positif, malah negatif yang saya sebut kontraksi. Itu pesan saya. Wah, luar biasa. Terima kasih Prof sudah Thank di you sini. very much. Nah, itu dari Profesor Ferry Latwihin yang sudah ya kalau saya wrap up lagi kepanjangan, tapi intinya di dalam melihat ekonomi kita harus benar-benar jeli bahwa persoalan mendasar itu memang ada di dalam. Jadi kita juga jangan senantiasa menyalahkan apa yang terjadi di dunia luar sana. Perbaiki apa yang ada di dalam, bangun kepercayaan di dalam konteks kita memanage yang namanya ekonomi ini, karena ya pada akhirnya ekonomi itu semua saling terkait gitu. Didorong di sana muncul di sebelah sana, didorong di sini muncul lagi, akhirnya balik lagi ke kita gitu. Nah, karena itu sistemnya adalah suatu sistem yang cyclical dan juga sistemik gitu. Nah, ini yang harus dipahami, dan dengan terjadinya digitalisasi dan juga semakin cepatnya basis komunikasi, apapun sekarang semakin cepat gitu. Jadi narasi-narasi ekonomi klasik yang sebetulnya masih memakan waktu dalam prosesnya bisa terjadi lebih cepat sekarang ini. Nah, ini yang kemudian harus disadari oleh para pemimpin kita. Jadi di dalam konteks merespon apa yang terjadi pertama dan apa yang diinginkan oleh publik, tentunya juga harus direspon secara cepat, akurat, dan tepat tentunya. Jangan ada filtering, yang ada misinterpretasi, apalagi disinformasi. Nah, oleh karena itu pada akhirnya juga waktu yang membatasi kita. Saya masih semangat sekali saya membahas ini. Namun kita tunda sampai nanti di episode berikutnya. Saya Pembida Hidayatullah undur diri. Nonton terus PhD 4K, podcast saya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.